Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Di video ini kita akan coba mengumpulkan pendaftar ya yang ada di sekolah tujuan. Langsung saja kita masuk ke cabang dinas 10. Kalau tadi kita info sekolah, sekarang kita data pendaftar ya. Klik di sini. Kemudian pilihannya adalah SMA. Pilihnya adalah Cirebon untuk kabupaten ya. Kemudian sekolahnya adalah negeri. Nah, kita pilih yang paling dekat dengan lokasi sekolah kita ya, karena memang rata-rata siswa kita itu berada di wilayah Kecamatan Gegesik. Yaitu kita akan coba melihat di SMAN 1 Gegesik. Sebelumnya kami sampaikan bahwa apa yang kami lakukan ini manual ya, dan disclaimer, artinya bisa saja yang kami lakukan itu berubah, tidak sesuai dengan yang kami buat dengan yang nanti aslinya pada saat pengumuman, seperti itu. Kenapa bisa berubah? Karena ada berbagai macam faktor. Salah satunya adalah masuknya pilihan 2. Seperti itu. Oke, kita tidak membahas masalah itu, kita langsung ke sini lagi ya. Ini adalah data pendaftar SMA 1 Gegesik. Ini masih kosong ya, tidak ada data karena kita belum memilih jalur. Nah, berarti kita pilih jalurnya dulu. Kemudian kita pilih yang zonasi. Nah, yang zonasi, perhatikan nomor 1 ini atas nama Naura. Dengan pilihan satunya adalah SMA 1 Gegesik, jaraknya 774 meter. Pilihan 2-nya adalah SMA 1 Arjunangun, jaraknya 5.353 meter. Seperti itu. Yang kedua adalah Hilyatul Qudsiah, jaraknya 1200, yang ketiga 1600, yang keempat 1186. Perhatikan, kita ambil contoh 4 siswa ini ya, 5 siswa ini. Dari 5 siswa ini kita lihat jaraknya ini masih belum berurutan ya. Kalau kita lihat ini 700, ini 1200, ini 1600, ini 1100 kembali. Kemudian di bawah malah 780. Jadi ini belum berurutan. Nah, data yang muncul di sini merupakan data urutan pendaftar yang divalidasi. Misalnya, kenapa ini nomor 1? Karena ini adalah yang diverifikasi dan divalidasi pertama untuk jalur zonasi. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan yang kelima. Data pendaftar ini belum berdasarkan perangkingan jarak ya. Nah, untuk zonasi SMA 1 Gegesik, kita lihat ke bawah. Satu halaman ini isinya 10. Ini ada 33. Berarti ada 326 pendaftar untuk SMA 1 Gegesik jalur zonasi. Sedangkan SMA 1 Gegesik untuk zonasi itu hanya membutuhkan 178 ya. Jadi artinya 326 ya. Yang daftar 326. Berarti kelebihan pendaftar ini ya. Sangat banyak sekali yang daftar, sehingga nanti akan ada yang dibuang atau tidak diterima di pilihan 1 ini. Ada berapa yang tidak diterima? Kurang lebih ada 148 ya. Berarti nanti urutan ke 179 sampai dengan ke 326, dengan catatan nanti sudah kita ranking ya, dari jarak yang terdekat sampai dengan jarak terjauh. Itu tidak akan masuk di tahap 1 ya.
Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ketemnya? Ketem 53. Kita coba cek ya. Untuk ketemnya kita coba ini ya. Ketem itu ada sampai berapa ini? 142 ya. Untuk ketemnya 142. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 53. Berarti yang dibuang adalah 95 ya. Lumayan sangat banyak ini. Ada 2 kali lipatnya yang dibuang. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba mengurutkan datanya. Caranya ya, kalau manual itu kita lihat nomor urut 1 jaraknya sekian, kita catat semua, kemudian kita urutkan jadi 1. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba menggunakan spreadsheet ya. Kita siapkan spreadsheet kosong. Oke, data yang dari sini akan kita kopikan semua ya untuk masuk ke spreadsheet sini. Oke, nanti kalau proses copy paste ini terlalu lama, nanti kita percepat ya durasinya. Oke, kita rapikan dulu datanya ya. Nah, ini adalah untuk jalur ketem ya. Untuk jalur ketem ini ada 142 142 pendaftar. Kita cocokkan dulu dengan data yang tadi 142 ya. Benar ya, ini sudah tidak ada data lagi. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan mengurutkan data dari pilihan pertama ini ya. Ini akan kita urutkan dari sini, kita tambahkan saja ke sini ya. Bagaimana cara mengurutkannya? Ya, karena ini prosesnya memang manual ya.
Oke, ini kita sudah punya data. Kita samakan dengan tampilan yang di sebelah sini ya. Sebelum kita lebih lanjut, kita pastikan cocokkan dulu ya. Ini 4424,944, 4526,874 ya. Nah, ini kita sudah memperoleh data jarak pilihan 1 ya. Nah, kita tidak melihat ke pilihan 2 karena kita coba untuk pilihan satunya saja ini. Nah, oke, supaya nggak terlalu jauh posisinya, ini kita taruh, kita geser ya. Ini kita geser ke sebelah sana, sebelah sini ya. Nah, ini sudah kita geser ke sebelah nama. Kemudian kita tinggal melakukan sort dari A ke Z ya. Kita coba cari A ke Z, berarti data urutkan set berdasarkan kolom D A ke Z. Oke, kita ulangi. Ini sebagai headernya, data A ke Z. Nah, ya, kita sudah mempunyai urutan yang diterima di ketem ya. Ini disclaimer sekali lagi, bisa saja berubah karena mungkin ada yang masuk dari pilihan 2 ya. Oke, ini urutannya yang paling dekat. Nanti ya kita coba ini dulu urutkan. Oke, untuk ketem neges ya, paling dekat itu adalah jaraknya 1039 ya. Dan yang paling jauh mendaftar itu adalah 10.162 atau 10 kilo ya. Nah, sekarang kita akan coba sesuai dengan data ya. Ketem itu hanya butuh 53. Berarti kita hanya ambil sampai dengan urutan ke 53. Nah, ini 53 ya. Nah, artinya kita bikin garis tebal dulu di sini. Kita kasih warna, kemudian kita ganti garisnya tebal untuk yang ke bawah. Nah, kalau kita melihat dari data ini, berarti untuk KIP dengan yang diterima 53 itu adalah jarak terjauhnya 3487 ya. Nah, ini kita belum melihat dari pilihan 2. Apa itu pilihan 2? Contoh begini. Bisa jadi ada anak Gegesik, rumahnya di depan SMA 1 Gegesik, tapi dia ingin daftar ke SMA 1 Arjunangun. Karena jaraknya jauh, sehingga dia tidak diterima di Arjunangun. Dia malah diterimanya di SMA 1 Gegesik, karena memang jaraknya paling dekat. Nah, karena dia paling dekat, bisa jadi dia nanti urutan pertama ya. Yang Fitriana ini, yang 1000 ini ya, nanti jadi nomor 2, yang 2 jadi nomor 3 dan seterusnya. Sehingga yang dibutuhkan 53 ya, maka 53 ini tergeser ke bawah. Yang tadinya diterima menjadi tidak diterima, seperti itu. Atau bisa juga kita ambil nih 10 atau 5 lah ya. Kita 5 nih, kita ambil nih 5 data ini, kita anggap tidak aman ya.
Kenapa kita anggap tidak aman? Karena kalau ada yang masuk dari pilihan 2, 5 data ini akan tergeser di bawah garis merah ini. Seperti itu. Nah, siapa saja nama-nama yang diterima di KIP Ketem ini ya untuk Neges. Di antaranya ada Fitriana, Trinadia, Ilham Sai, Yuhana, Munifa, Seli Rizkianti, Suci Ramadhani, Surya Darmawan, Putri, Fatima Zahra, Siti Alsya, Hana Nurhasana, Muhammad Jailani, Kaila, Wildan, dan seterusnya ya. Nah, data ini nanti akan kita share, akan kita bagikan linknya ya. Sementara ini untuk Ketem ya. Berikutnya adalah kita akan coba mengurutkan yang zonasi. Neges zonasi. Dari mana datanya? Tentunya dari sini juga ya. Kita pilih zonasi, kemudian kita urutkan dari halaman pertama. Apakah tidak ada cara lain selain copy paste satu persatu? Karena kita sebagai pendaftar tidak ada menu untuk mendownload data keseluruhan ya. Tapi mungkin kalau sebagai sekolah tujuan ada mungkin pilihannya ya, tapi kita tidak tahu. Nah, kita anggaplah kita memang tidak mempunyai akses untuk ke sana, sehingga kita akan melakukan copy paste data ini satu persatu. Oke, kita sudah berhasil mengcopy 326 data ya. Untuk pilihan satunya kita coba rapikan terlebih dahulu. Kita coba rapikan terlebih dahulu datanya.
Sama dengan yang tadi, kita akan coba copy ya pilihan satunya, kita tambahkan di sebelah sini. Ini nanti kita kasih jarak ya, kita kasih keterangan jarak. Oke, di sini kita sudah punya data jarak ya. Kita pindahkan posisinya ke sebelah nama. Kita rapikan biar lebih enak dilihat ya. Ini untuk ranking jaraknya ya. Nanti kita akan coba cari siapa yang terdekat. Oke, perhatikan datanya. Untuk pendaftar pertama itu jaraknya 774,877 meter, yang kedua 1200, yang ketiga 1600, yang keempat 1186, dan yang kelima 781 meter ya. Data ini belum berurutan, masih ngacak ya. Kita lihat yang paling bawah malah 400 meter ya. Nah, berarti kita urutkan terlebih dahulu datanya berdasarkan jarak. Kita urutkan dari yang paling dekat ke paling jauh ya. Nah, kita sudah mendapatkan data paling dekat jaraknya atas nama Liang Aldo Vian. Jaraknya adalah 61 meter. Kemudian yang kedua Yusuf Aditya 99 meter. Yang ketiga adalah Galia Afra Nandita 121, Safira Aviani 131, Bagus Permana 148, Feni Febrianti 150, dan seterusnya ya. Ini untuk zonasi ya. Dan yang paling jauh pendaftar untuk jalur zonasi ini paling jauh adalah 8.579. Oke, sekarang kita akan membuat urutan ranking jaraknya ya. Yang pertama, ini yang kedua, kita tarik ke bawah sampai data terakhir ya, yang mendaftar di SMA 1 Gegesik jalur zonasi. Oke. Nah, ini adalah urutan ke-326. Kita lihat datanya. Untuk SMA 1 Gegesik, zonasi hanya butuh 178. Berarti kita hanya mengambil sampai dengan urutan 178. 78. Nah, berarti ini nih batasnya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa yang kami lakukan ini disclaimer ya. Bisa ya sesuai dengan yang kami lakukan atau bisa berubah ya. Berubahnya bukan karena ada hal-hal yang negatif, tetapi karena memang ada yang masuk berdasarkan pilihan 2 seperti itu. Oke. Kalau berdasarkan pendaftar pilihan 1, maka yang diterima sebanyak 178. Artinya jarak terjauhnya itu adalah 1.300 atau 1,3 km ya, dari SMA 1 Gegesik. Seperti itu. Nah, posisi amannya anggaplah kita ambil 10 ke atas nih.
kita ambil 10 ke atas. Nah, berarti dari sini 10 orang dari garis batas bawah ini ya, ini kita katakan tidak aman karena posisinya bisa saja tergeser ke bawah ketika ada pilihan 2 yang masuk. Yang pasti aman sudah pasti adalah urutan 1 sampai 100. Ini sudah pasti aman ya. Karena kalaupun tergeser itu tidak akan lebih dari 178 ya. Seperti itu. Nah, ya ini untuk zonasi dan ketem yang mendaftar di SMA 1 Gegesik. Memang ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Kemudian yang tidak diterima bisa jadi mungkin ada pilihan 2 dan bisa diterima di pilihan 2. Kalaupun pilihan satunya tidak diterima dan pilihan 2-nya juga tidak diterima, bisa melakukan pendaftaran di tahap yang kedua ya, seperti itu. Oke, nanti untuk linknya ini kita simpan saja dulu, yaitu 2024 Neges Ketem Zonasi ya. Kita simpan, aksesnya kita lihat, kita bagikan kepada siapa saja. Linknya silakan di copy dari sini. Aduh, lumayan panjang ya, nanti kita singkat dulu. Oke, nanti kita sertakan video ininya ya, alamat link yang pendeknya. Kurang lebih itu saja. Selamat untuk yang diterima di tahap 1, baik itu jalur ketem maupun jalur zonasi. Dan untuk yang belum diterima di tahap 1, semoga bisa mencoba di tahap 2 dan bisa menerima, bisa diterima sesuai dengan harapan kalian dan juga orang tua kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.